Selamat sore, Kak. Ya, selamat sore, Kak. Oke, terima kasih sebelumnya, Kak, atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada, saya dan juga teman-teman saya untuk, bisa wawancara dengan Kakaknya. Bisa diceritakan sedikit untuk mengenai latar belakang Kakak dan apa saja tanggung jawab utama Kakak sebagai pemimpin dapur di sini? Selain itu sebagai, seorang muslim, nilai atau niat apa yang sebenarnya memotivasi Kakak untuk mengambil amanah besar dalam menangani gizi bagi masyarakat di sekitar sini ya, Kak? Ya, kalau saya sendiri, latar belakangnya, eee, di sini adalah sebagai KSPPG, Kepala Dapur, yang bertugas untuk mengkoordinasi semua pekerja yang di sini. Jadi di sini banyak sekali, eee, relawan atau juga disebut juga karyawan, pekerja. Di sini saya, dibantu dengan apa, eee, staf saya yaitu ahli gizi, pengawas gizi, dan juga akuntan. Kemudian juga ada aslab juga yang bekerja untuk terjun langsung di dalam lapangan. Di sini saya mengkoordinasikan semua itu semua, mengawasi itu semua, dan menata menata dari perbagian itu seperti ada bagian persiapan yang menyiapkan bahan makanan, ada juga yang menerima barang makanan, kemudian tim pengolahan yang mengolah makanan, ada juga tim pemorsian ketika makanan semua diolah selesai, kemudian diporsi, diantar, dan itu pekerjaan dalam internal. Kemudian saya juga memiliki pekerjaan eksternal dapur, yaitu menjalin koordinasi dengan baik dengan mitra-mitra terkait seperti kepala sekolah dan juga kedinasan pemerintah dan Ramil, Kapolsek, semuanya yang mencangkup dengan program ini. Baik, terkait dengan motivasi saya memasuki ini yang berkaitan dengan uh, ajaran agama. Yang pertama itu sebagai bentuk ibadah, ya. Tentunya kan ibadah bukan hanya soal ritual. Kalau ya misal kalau di muslim hanya sholat, terus membaca Al-Quran, puasa, tidak hanya itu, tapi sebagai pekerjaan itu juga merupakan kewajiban ya sebagai seorang muslim. Ya, kalau saya sebagai seorang muslim, nah, sebagai suatu kewajiban dan sebagai nilai ibadah, karena kita di sini juga uh, hidup, tentunya ya harus tanggung jawab tentang menghidupi diri sendiri, dan juga selain itu juga ini kan sebagai bentuk pengabdian juga terhadap negara, yang mana ini adalah program nasional yang memiliki dampak positif pada banyak ranah di sini, baik itu dari ekonomi itu bisa melalui petani atau juga UMKM, kemudian peternak, serta kita juga di sini kan ibaratnya memberikan uh, sebagai alat penyalur amal kepada penerima manfaat. Nah, kita di sini ibaratnya seperti membantu menjalankan sedekah kepada para penerima manfaat seperti anak-anak dan juga ibu hamil, yang tentunya ini memiliki manfaat yang besar bagi mereka semua. Ini merupakan program nasional, kita di sini mensukseskan utama, dan itu semua juga bisa termasuk dalam konteks ibadah kita. Dan tentunya kan Tuhan selalu memandang semua kebaikan itu sebagai bentuk ibadah yang dapat memberikan dapat kita sendiri yang menjalankan dapat ganjarannya, baik itu di dunia maupun nanti di kehidupan selanjutnya. Baik, selanjutnya, Kak, untuk selama menjalankan program ini, kendala apa yang sering muncul di lapangan ya? Lalu apakah lebih ke faktor kultural seperti perilaku masyarakat, contohnya seperti budaya mubazir, atau faktor struktural ya, seperti sistem rantai pasok yang kaku
Dan menurut Kakak sendiri, apakah makanan gizi di sini hanya karena kurangnya akses makanan atau ada akar masalah ekonomi yang lebih dalam ya, Kak? Baik. Untuk permasalahan yang kultural itu sendiri kan terkait budaya masyarakat, yaitu untuk masyarakat sendiri itu kan dalam hal ini belum bisa memahami penuh dengan makanan yang bergizi. Mereka kan yang penting makan, yang penting kenyang, yang penting enak. Jadi sedangkan di sisi lain makanan bergizi sesuai dengan anjuran kadar gizi yang ada melalui ahli gizi itu kan makanannya lebih yang justru rasanya kurang, kayak motonya berkurang, apa nggak ada moto, terus kok moto apa penyedap rasa, nggak hal-hal semacam itu kan dikurangi. Kemudian nilai karbohidratnya seperti apa, berapa, nilai proteinnya berapa, mereka kan kurang memahami. Kadang kan juga sering komplain karena memang sumber karbohidrat itu kan tidak hanya sebatas nasi. Ada juga yang ubi, kemudian bisa jagung, kemudian gandum, roti itu kan merupakan sumber karbohidrat. Tapi kalau namanya orang sini kan belum makan kalau belum nasi gitu kan, tanyain belum makan kalau nggak ada nasi. Jadi mereka kadang juga komplain kalau dikasih pengganti karbohidrat seperti ubi. Bahkan dari daerah luar sana ada malah justru yang melaporkan juga ada kayak gitu. Yaitu sebagai kendala ya kita harus utamakan sosialisasi dengan pelan-pelan melalui bisa melalui siswanya langsung ataupun juga melalui bantuan dari guru-guru untuk menyampaikan itu kepada siswanya dan juga orang tuanya. Yang jelas kan orang tuanya juga bisa langsung bisa memberikan edukasi secara langsung. Kemudian secara struktural itu terkait pasok pembelian, mungkin ya pembelian itu kendalanya sekarang itu kita kan dalam hal ini ingin menyuguhkan dan dituntut untuk menyuguhkan makanan yang variatif dan banyak gitu kan, dalam harga yang terbatas. Dalam hal ini kan anggaran dari negara 10.000 untuk porsi besar dan 8.000 untuk porsi kecil. Sedangkan kita kan harus memberikan makanan yang layak, yang banyak. Nah, kendalanya pertama ya harga dari pasar, dari penjual, dari supplier itu sekarang itu harga masih naik-naiknya terus, naik terus karena memang ya stok di lapangan mungkin menipis, semakin banyak dibutuhkan. Di samping itu dapur semakin banyak, semakin butuh pasok itu. Jadi dapur tuh selalu bermunculan, sedangkan stok kan hanya segitu-segitu. Jadi otomatis bahan menjadi langka, harga semakin naik, ya kita jadi agak kesulitan sebetulnya dalam mengambil apa ngecake duit 8.000 10.000 itu agak ya kita lakukan, tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik sih. Untuk tadi apa lagi Bang? Yang tadi adalah eh, yang ketiga adalah hanya karena kurangnya akses makanan atau ada akar ekonomi yang lebih dalam ya Kak untuk permasalahan lebih lanjutnya ini. Permasalahan gizi di masyarakat ya, kalau di sekitar sini ya mungkin ekonomi juga berpengaruh karena ya rata-rata banyak juga di antara sini kan masih daerah perkampungan, pedesaan yang mungkin pendapatannya masih ada keterbatasan dalam hal itu. Kemudian juga itu tadi terkait tentang pemahaman nilai gizi dari masyarakat yang makan tuh yang penting kenyang aja gitu. Bahkan tidak tahu antara gizi yang seimbang antara karbohidrat, protein, kemudian seratnya itu rata-rata kan masyarakat sini yang penting kenyang. Bahkan seringkali kan di sini nasi juga nanti lauknya juga mie gitu kan, yang penting kenyang, padahal dua-duanya itu kan karbohidrat yang justru membuat bagi kesehatan agak
ada bahayanya juga. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, dalam pandangan Kakak, bagaimana pelaksanaan MBG ini dalam memenuhi prinsip keadilan atau tepat sasaran? Lalu bagaimana cara Kakak untuk memastikan makanan yang dihasilkan benar-benar halalan, tabian, atau tidak hanya halal secara hukum, tapi juga berkualitas tinggi dan membawa damai sejahtera bagi anak-anak ya Kak? Ya, kalau untuk kita memastikannya secara halal ya tentunya kita mempunyai perjanjian juga sama supplier. Kita selektif juga terhadap supplier. Supplier mana ini yang benar-benar makanan itu teruji kualitasnya. Kita ada seleksi tersendiri, tidak asal-asalan kita memilih supplier. Kita lihat kualitasnya juga di situ, dan kita lihat juga latar belakangnya dari para supplier itu, apakah dia itu supplier baik-baik saja atau yang nakal. Kemudian untuk secara hukum juga kita kan setiap SPPG ini dituntut memiliki sertifikat halal juga, sehingga bisa lah di kita sini itu terjamin kehalalannya, karena memang juga di sini kan juga mayoritas muslim juga, jadi tahu bahan-bahan yang digunakan seperti apa, yang harus digunakan seperti apa. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini, eh, dalam agama Islam sangat menganjurkan ta'awun atau tolong-menolong. Sejauh mana kolaborasi yang sudah Kakak jalin dengan pihak luar seperti RT RW atau tokoh agama maupun donatur lokal untuk memastikan program ini dapat berjalan secara gotong royong atau lancar gitu Kak? Ya, untuk sini kan karena programnya itu menyangkut luas kepada masyarakat, jadi kita sini tentunya bekerja sama dan juga berkolaborasi dengan banyak pihak. Ya, kita kan harus izin dulu, kemudian kita untuk mengambil penerima manfaat di sekolah, semisal kita juga harus kula nuwun dulu kepada pemangku-pemangku di sana, stakeholdernya di sana seperti lurahnya, atau ya tentunya camat, karena kita di sini di kecamatan, dalam ranah kecamatan kita komunikasi dulu dengan Pak Camat, kemudian komunikasi dengan Pak Lurah juga, kemudian yang paling utama juga komunikasi dengan kepala sekolah. Selain itu juga untuk mengkoordinasi ini lebih lancar, kita juga koordinasi secara langsung kepada Koramil dan juga Kapolsek, dan setiap desa, setiap wilayah kita juga didampingi dan dibarengi terus dibersamai terus sama bapak-bapak Babinsa yang selalu membantu kita dan membantu membackup ketika ada apa-apa, kemudian misal ada di lapangan terdapat ada huru-hara sedikit, kemudian Pak Babinsa ikut turun di situ, ikut meredam, ikut membantu koordinasi dengan siapapun itu, baik itu dari wali murid mungkin karena komplain-komplain ini, baik itu juga melalui sekolah, dari guru-guru juga kita bantu dikondisikan juga oleh Pak Babinsa. Kemudian untuk koordinasi dapur ini, pembangunan dapur tentunya ya RT RW itu pasti kita di sini dibantu bersama. Kita undang semuanya dalam peresmian di sini, kita diajak diskusi bareng, koordinasi bareng, kemudian kita memberikan syukuran kepada mereka semua. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, mengingat perubahan sosial itu tidak instan, bagaimana rencana Kakak agar program MBG ini tidak menciptakan ketergantungan, melainkan bisa mendorong kemandirian masyarakat ke depannya. Misalnya saja sesuai prinsip tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah sesuai ajaran agama Islam. Bagaimana Kak? Ya memang program awal ini itu kan visi misinya itu enggak langsung. Ini modelnya itu berkelanjutan. Jadi di sini itu tidak hanya memberikan seperti ibaratnya hanya sebagai bansos, itu bantuan sosial itu tidak seperti itu, karena ini program itu melihat terdepan. Jadi kita sebagai
program ini sebagai juga investasi masa depan Indonesia, yang mana tujuannya Indonesia menciptakan Indonesia Emas tahun 2045. Di sini melalui program ini memupuk kesehatan gizi masyarakat, terutama untuk para generasi penerus bangsa. Dalam hal ini mencegah stunting dan juga membantu pertumbuhan pikir otak anak juga, karena memang gizi sangat berpengaruh juga terhadap dengan pendidikan, dengan daya tangkap anak-anak juga, sehingga diharapkan dengan kecukupan gizi yang cukup bisa menciptakan generasi yang kuat, generasi yang pintar, generasi yang cerdas, generasi yang tidak kekurangan gizi lah intinya. Hal segar seperti penduduk di negara maju, karena kita besok ini tujuannya untuk menjadi negara maju atau 2045. Jadi otomatis kan tidak hanya memberi, karena ini nanti ada feedbacknya, dan yang diberi ini nanti kan juga akan memberi sumbangsi kepada kemajuan bangsa ini. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir Kak, pernahkah Kakak menghadapi krisis mendadak seperti adanya cuaca buruk atau bahkan bahan baku yang datangnya telat? Lalu langkah kreatif atau inovasi apa yang bisa Kakak lakukan agar kualitas gizi tetap terjaga meskipun dalam kondisi yang terbatas, Kak? Ya. Ya kalau untuk cuaca buruk belum ada mungkin, tapi kalau untuk kedatangan terlambat ya sering kali lah, ibarat supplier itu jam segini belum datang, jam segini datang, kadang juga lupa untuk ngirim juga pernah. Ya intinya langsung koordinasi langsung saja kepada supplier untuk segera datang, untuk segera memberikan apa yang kita pesan. Kemudian juga ketika supplier bahan itu kadang juga nggak semuanya bagus, karena ada yang buruk, ada yang kurang baik juga, kita sortir. Dan disitu nanti kan kalau lebih banyak yang buruk itu kan otomatis juga bahan kurang. Jadi waktu tersebut ya kita koordinasi langsung, menghubungi langsung kepada pihak supplier untuk menggantinya di hari itu juga. Untuk kadang juga pencatatan bahan ketika masa ada kurang, ya otomatis di jam segitu untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada penerima manfaat, bisa didistribusikan keesokan harinya, kita meruput di pasar, ke pasar-pasar pagi gitu, untuk mengganti kekurangan-kekurangan itu, misal tahu, ayam atau sebagainya, kita langsung olah, kita langsung berikan kepada penerima manfaat. Kadang kan pas operasional kita hitung-hitung itu kok setelah barang jadi kok masih kurang lagi, sedangkan stok sudah tidak ada. Itu ya iya sering itu ya, dulu awal-awal juga itu langsung, karena tapi sini dekat pasar ya kita langsung bisa cari bahan kekurangan itu di pasar. Baik Kak, terima kasih Kak untuk kesempatan dan juga waktu yang sudah diberikan kepada Niko dan juga teman-teman Niko dalam untuk wawancara pada kesempatan pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Kira-kira sekian dulu dari kami, dan terima kasih pada kakaknya, sehat selalu dan juga sukses terus Kak. Terima kasih Kak. Ya. Kesimpulan yang dapat kami ambil melalui wawancara kami tersebut adalah pelaksanaan program MBG sendiri merupakan investasi untuk Indonesia Maju Emas 2045, yang dimana menghadapi tantangan dalam kultural masyarakat, yang dimana mereka lebih memilih untuk hanya memikirkan masalah kenyang dan rasanya yang enak tanpa memikirkan gizinya, dan dimana keterbatasan anggaran dari pemerintah tersebut sendiri, yang dimana harga bahan baku sedang naik-naiknya. Lalu keberhasilan program ini sangat bergantung pada kreativitas operasional di lapangan serta kolaborasi lintas sektoral yang kuat untuk menjaga standar kualitas bahan makanan. Lalu kesimpulannya yang terakhir adalah melalui pendekatan etika dan juga keadilan program ini,
program ini berupaya untuk mentransformasikan adanya pola pikir masyarakat yang hanya memikirkan sekedar kenyang sadar dari adanya pembagian MBG ini, dan mana ingin menjadikan pemenuhan gizi seimbang untuk keberlanjutan di waktu-waktu yang akan datang. Cukup sekian dari kelompok kami.